Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Video kali ini saya ingin membahas tentang tawasul, di mana ada salah satu konten kreator yang coba untuk mengkaburkan makna tawasul ini, teman-teman. Gak usah lama-lama, kita langsung cek aja videonya gimana dan langsung kita tanggapi. Saya diminta tanggapan hukum bertawasul. Ketika saya membahas saya membahas Laila itu, ya, di mana yang ini. Nah, Laila di situ memberikan pernyataan kalau kita itu ke kuburan bukan minta kepada orang yang sudah mati itu, tetapi katanya apa? Merayu orang yang sudah mati itu untuk memintakan kepada Allah. Artinya apa? Dia minta kepada penghuni kubur, bertawasul katanya. Minta kepada penghuni kubur, wali-wali. Harusnya kita itu minta langsung kepada Allah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah menemukan dua poin berbeda, teman-teman. Satu, poin berbeda dari antara Neng Umi Laila yang meyakini bahwa tawasul itu adalah rayuan kepada ahli kubur untuk menyampaikan hajat kepada Allah, dan Kang Heri Pras sendiri ternyata memaknai bahwa tawasul itu minta langsung ke kubur. Saya nggak bela antara Neng Umi Laila atau Kang Heri Pras. Di sini saya coba meluruskan, ngasih tahu ke Kang Heri Pras dan juga ke Neng Umi Laila sebenarnya tawasul itu apa. Sebelum kita membahas tentang hukum, kita para santri itu diajarkan oleh kiai-kiai kita untuk mengetahui takrif daripada apa yang akan kita hukumi. Misalnya, kita mau menghukumi bagaimana jual beli, maka harus kita takrifi dulu. Baik itu secara lughat apa, secara bahasa apa, secara syariat itu apa. Itu baru kita bisa menghukumi suatu perkara. Secara bahasa sendiri, tawasul itu artinya adalah menjadikan sesuatu dijadikan sebagai perantara. Jadi, secara bahasa, menjadikan barang atau benda itu sebagai perantara. Misal, kita mau ngambil mangga, kita nggak langsung ngambil, tapi menggunakan tangga atau misalnya menggunakan galah. Nah, galah ini artinya kita bertawasul secara bahasa, kan gitu ya. Nah, kemudian secara syariat, at-tawassulu bi ahbabillah huwa ja'luhum wasitotan ilallahi ta'ala fi qada'il hawaiji lima sabata lahum indahu ta'ala minal qadari wal jahi ma'al ilmi bi annahum abidun wa makhlukun lillahi walakin Allahu qad ja'alahum mazahira likulli khairin wa barakatin wa mafatiha likulli rahmatin. Singkatnya, tawasul itu adalah menjadikan para kekasih Allah itu sebagai perantara supaya hawaij, kebutuhan kita, hajat kita segera terpenuhi. Kenapa kok para aulia illah, kekasih Allah ini kita jadikan perantara? Karena kita tahu bahwa mereka-mereka itu punya derajat, punya posisi, diistimewakan oleh Allah. Tapi kita juga meyakini bi annahum abidun wa makhlukun lillah. Kita meyakini bahwa mereka itu juga termasuk hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluknya Allah. Cuman walakinnallaha qad ja'alahum mazahira likulli khairin wa barakatin wa mafatiha likulli rahmatin. Tetapi kadang-kadang Allah itu menjadikan mereka itu sebagai tanda-tanda akan adanya suatu berkah dan juga menjadi pintu terhadap rahmat. Itu makna tawasul. Sehingga ini kurang klop antara Neng Umi Laila sama Kang Heri Pras. Nggak cocok kalau Kang Heri Pras itu mengomentari Neng Umi Laila. Neng Umi Laila ini sudah pas secara takrif dan juga secara praktek. Jadi kesimpulannya, Kang Heri Pras ini kurang mengerti praktek dan juga definisi dari tawasul. Pada hakikatnya, tawasul itu tetap minta kepada Allah, hanya saja menjadikan para kekasih Allah itu sebagai wasail, sebagai wasitoh perantara. Kita tetap melakukan apa yang dianjurkan kepada Nabi, yaitu meminta kepada Allah, hanya saja melalui perantara. Begitu loh, Kang. Wali tidak sedekat Nabi kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Oke, saya jawab. Sampean kalau nggak ngerti apa yang kita baca, maka akan mengklaim bahwa kita itu nggak bertawasul kepada Nabi. Padahal prakteknya orang ziarah, orang tawasul itu, malah yang pertama ditawasul itu pasti Nabi. Pasti.
Kemudian setelah itu para sahabat, khulafa, para ulama, amilin, para aulia dan lain-lain baru itu diruntut. Makanya sampean cobalah sekali-kali ikut tawasul biar ngerti siapa saja yang ditawasuli, Kang. Gitu loh. Umar juga melakukan tawasul kepada Abbas radhiyallahu an. Nah, itu tawasul namanya. Tawasul kepada orang yang masih hidup. Terakhir tanggapan saya tentang Kang Hiripras mengenai Sayyidina Umar yang bertawasul kepada Sayyidina Abbas, itu bukanlah dalil yang melarang seseorang untuk tawasul kepada orang mati dan hanya boleh bertawasul kepada orang yang hidup, melainkan dalil itu menunjukkan bahwa Sayyidina Umar itu sedang mengajarkan kita bahwa kita boleh bertawasul kepada selain Nabi. Buktinya Sayyidina Umar itu bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat.